Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, seharusnya kemarin kan kita sosialisasi kontrak belajar mata pelajaran IPS. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kontrak belajar mata pelajaran IPS. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Juangsi Dewi Kurniasari, biasa dipanggil Bu Dewi atau Bu Juang. Lahir tanggal 19 Juni 1970. Itu ada nomor kontak Ibu ya. Selamat datang di kelas IPS. Minggu ini adalah masa-masa yang pasti kalian sibuk sekali ya, berkenalan dengan guru-guru baru termasuk Ibu. Dan sekarang kita akan membahas harapan kita belajar untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini tentang pelajaran IPS. Kelas ini itu akan membahas tentang berbagai gejala sosial melalui pemahaman tentang konektivitas, ruang dan waktu beserta aktivitas dan interaksi sosial di dalamnya. Dengan mengambil wawasan ilmu geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, kita akan mengenal keragaman potensi wilayah secara utuh, menekankan interaksi keruangan dalam lingkup ASEAN. Tujuan utama pembelajaran IPS ini yaitu dalam setiap bab diharapkan dapat memperkuat rasa percaya diri, kecintaan, dan kebanggaan Anda atas keunggulan wilayah negaranya, yaitu negara Indonesia. Untuk memahami hubungan kita dengan dunia, diharapkan tumbuh kesadaran untuk mengelola, memanfaatkan, sekaligus melestarikan, serta bertanggung jawab demi kemakmuran bangsa dan negara. Mata pelajaran IPS diharapkan dapat menjadi tempat untuk meningkatkan kompetensi baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan sosial secara utuh. Nah, di tahun ajaran 2021-2022 dalam mata pelajaran IPS semester 1 kita akan menemui 2 bab, dan di semester 2 juga sama 2 bab. Di semester 1, bab 1 akan membahas tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial kebangsaan. Bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Dan bab 4, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, bagaimana cara belajar kita mengenai mata pelajaran IPS ini? Jadi metode pengajaran untuk semester ini itu dengan metode ini Ibu harap Anda bisa belajar sesuai dengan kemampuan dan memperluas keingintahuan. Kita akan menggunakan metode sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus itu yaitu interaksi pembelajaran antara guru dan murid dilakukan pada waktu yang bersamaan menggunakan teknologi video conference atau chatting. Video conference itu seperti Zoom, Google Meet, Skype atau yang lainnya. Kalau asinkronus yaitu guru dapat menyiapkan materi lebih dulu dan interaksi pembelajarannya dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama, misalnya menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri. Bisa dengan memberikan tugas. Jadi kalau Ibu memberikan tugas, anak-anak mencari bahannya, mencari jawaban-jawaban sendiri. Nah, itu disebutnya asinkronus. Jadi tidak didampingi oleh Ibu.
Nah, model pembelajarannya kita akan mencoba picture to picture, yaitu suatu model pembelajaran dengan menggunakan media gambar yang dipasangkan satu sama lain atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Jadi di pelajaran IPS ini sangat banyak gambar-gambar yang akan mempermudah Ananda untuk belajar. Lalu kita akan mengadakan diskusi kelompok. Kita akan membuat kelompok besar, satu kelompok 10 orang, dan kelompok kecil itu satu kelompok 5 orang. Nah, ini ya aktivitasnya. Kita nanti akan membuat clipping atau makalah ya. Akan ada 2 makalah utama yang harus dikumpulkan di pertengahan semester, terus ada lembar kerja ditugaskan sesuai jadwal pelajaran dan dikumpulkan pada waktu yang kita sepakati. Lalu nanti Ananda juga belajar mempresentasikan, menjelaskan materi apa yang sudah Ananda kuasai. Ini aktivitas kelompok. Jadi nanti setelah ada kelompok kecil mengerjakan satu proyek kecil, dikerjakan secara berpasangan, maksudnya bersama-sama. Setiap bulan akan ada tugas 2 macam topik untuk dibahas di kelas. Ananda nanti memaparkan tidak lebih dari 30 menit sehingga ada waktu untuk diskusi kelas dan sesi pertanyaan di akhir pembelajaran. Nah, penilaiannya Ananda akan tuntas dalam pelajaran IPS ini bila mencapai minimal nilai 75 ya. Apa saja yang dinilai? Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dinilai dari penguasaanmu mengenai materi yang dipelajari melalui penilaian harian, TTS, dan PAS. Kalau keterampilan dinilai dari penguasaan melalui diskusi, portofolio, tugas-tugas mandiri, dan kelompok. Nah, ini sistem penilaiannya. Penilaian untuk kelas lanjutan sampai nanti semester 2. Jadi ada kriterianya A, B, C, dan D. Jadi nilai dari bawah ya, nilai 65 sampai 69 ini tidak sesuai dengan harapan karena nilai minimal itu adalah 75. 75 sampai 80 itu bisa lulus, dan D 81 sampai 85 cukup. C 86 sampai 90 baik. B 91 sampai 95 sangat baik. A 96 sampai 100 sempurna. Semoga Anda semua mencapai nilai yang memuaskan ya. Nah, selain itu kita juga akan membuat kontrak belajar. Kenapa kita membuat kontrak belajar? Kontrak belajar itu dibuat agar kelas menjadi teratur dan disiplin, dan pembelajaran jadi menyenangkan. Nah, ini kesepakatan kegiatan belajar. Jadi Ananda harus mengikuti pembelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan oleh sekolah. Wajib bergabung di grup WA, Telegram, dan Google Classroom. Wajib mengikuti Zoom meeting atau Google Meet sesuai jadwal. Memberi kabar bila berhalangan hadir atau ada kendala, bisa kepada ibu atau ke guru mata pelajaran lainnya. Lalu di Google Classroom ini semua instruksi akan disampaikan. Anda sudah bergabung semua dengan email yang kemarin sudah dibagikan ketentuannya, dan memakai identitas dengan foto diri bukan foto orang lain. Nama sesuaikan dengan akte kelahiran dan ditulis dengan huruf besar. Lalu karakter, jaga sopan santun dalam berbicara dan berperilaku, menghargai guru dan teman, mematuhi tata tertib sekolah.
Lalu tugas, wajib mengumpulkan tugas harian, mengerjakan, nanti ada kuis, tugas kelompok, mengikuti PTS, PAT. Lalu alat komunikasi dan penunjang belajar lainnya, yaitu menyediakan HP atau alat penunjang untuk belajar daring, siapkan buku catatan dan buku penunjang lainnya. Nah, jadi belajar itu tidak harus pergi ke sekolah saja, belajar bisa di mana saja. Asal kamu punya niat untuk belajar, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Jangan berhenti belajar, ya. Semoga semester ini Ananda akan mendapatkan prestasi yang lebih baik dari tahun kemarin saat di kelas 7. Nah, bila ada yang akan disampaikan, Ananda bisa menghubungi Ibu di nomor telepon berikut dan di media sosial yang Ananda miliki. Sekian, terima kasih. Kita akan bertemu di kelas minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.